Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan dimanapun berada. Senang sekali kembali berjumpa kembali. Dan kiranya setiap kita semua dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam serial tentang keluarga, hari ini saya akan berbicara tentang pasangan hidup yang cocok. Haleluya. Ya, khususnya buat teman-teman yang masih mencari pasangan hidup, boleh mendengar tentang channel ini, saudara ya. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kebetulan saya dari masih kecil, saya dididik untuk saya bisa bergaul dengan siapapun. Oleh sebab itu, dari masih kecil, saya punya teman-teman dari segala etnis suku bangsa, saudara. Ya, jadi buat saya bergaul dengan suku A sampai suku Z, ya itu bukan masalah buat saya. Karena dari kecil saya sudah biasa punya teman dari beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke. Nah, saudara, dari beberapa yang saya kenal, saya seringkali dulu kalau sekolah, pulang sekolah saya main ke rumah teman-teman, saudara ya. Dan biasalah bersama dengan teman-teman yang lain, kadang-kadang kita kunjungan, saudara. Satu ketika saya pernah ke rumah salah seorang teman, dan dia seorang wanita, ya saya nggak sendiri, saya dengan teman-teman yang lain. Kita sambil bercanda-bercanda dan tiba-tiba ada orang tuanya muncul. Ya, lalu mamanya ini ngomong, "Ayo belajar, jangan main pacar-pacaran, masih pada sekolah," gitu saudara. Ya, terus kita bilang, "Iya tante." Terus dia bilang begini sama kita semua, ya, "Kalau kalian nanti sudah waktunya mau cari pasangan harus cari yang cocok." Ya, dia bilang ya harus cari yang cocok. Anaknya iseng, anaknya nyeletuk. "Cocoknya itu gimana maksudnya?" Si ibu langsung bilang, "Ya cocok ya, cocok ya. Khususnya harus dilihat babat bibit bebet bobotnya atau keturunannya," dia bilang. Ya, lalu dia bilang juga yang cocok itu harus dilihat levelnya. Ya, tentunya levelnya itu mungkin dari keluarga mana. Ya, sama nggak dari keluarganya yang akan dijodohkan itu. Lalu dari pendidikannya, ya, lalu juga dari penghasilannya. Nah, saudara, ini adalah teori-teori yang ada di dunia untuk mencari pasangan hidup yang cocok. Nah, tapi sebetulnya kalau kita belajar daripada firman Tuhan, ya dari awalnya Tuhan menciptakan Adam juga bukan dengan Adam lagi, saudara. Bukan laki-laki dengan laki-laki, tapi Adam dengan Hawa. Nah, jadi saudara, dari awalnya juga kita sudah ditentukan berpasang-pasangan. Jadi sudah tidak sama kan. Nah, seorang pria dengan seorang wanita itu punya karakter yang berbeda. Saya pernah punya teman wanita ya, yang dia itu dalam bahasa gaulnya itu tomboy, saudara. Tapi saudara, kalau kita kenal dekat, setomboy-tomboynya dia itu nggak akan bisa menghilangkan, tetap masih ada sisi feminimnya, saudara. Ya, jadi laki dengan pria tetap nggak bisa ya sama, saudara. Ya, lalu juga budaya itu, saudara, beda. Ya, kadang-kadang ya dari budaya yang beda, ya juga dari intelektual yang beda, dari pola asuh yang beda, ya kita dipertemukan dengan pasangan kita. Nah, hal-hal ini yang membuat akhirnya kita nggak bisa sama dengan pasangan kita karena dibesarkan dari budaya yang berbeda, sisi intelektualnya juga mungkin jurusan sekolahnya beda sama kita, atau juga dari latar belakang keluarga pola asuh yang berbeda. Ini sangat membuat kita ini nggak sama, sudah pasti, saudara. Dan kita dipertemukan kalau kita sudah besar dan akan menikah, tentunya baru bangun hubungan. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa cocok dengan pasangan kita? Oleh sebab itu saya cuma mau bilang, tidak ada yang cocok, tapi kita ditolong sama firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama ayatnya dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Ya, Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Jadi para bapak ibu, jangan yang sudah menikah, udah terlanjur menikah bilang, "Aduh Pak, saya gak cocok nih Pak ternyata setelah nikah." Lalu kita menghambarkan pernikahan kita dengan kita mau berpisah. Buang itu pikiran jauh-jauh. Tapi ada resepnya dari firman Tuhan ini. Ya, Roma 15 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Haleluya. Jadi saudara, gak ada lagi kata tidak cocok.
Kenapa? Karena waktu kita sama-sama berjalan dalam kebenaran firman Tuhan itu yang akan mencocokkan kita satu sama lain. Kenapa? Karena waktu kita hidup dalam firman Tuhan, sama seperti saudara terkasih dalam Tuhan, kita juga hidup di dalam Kristus, dan istri kita juga hidup dalam Kristus, pasangan kita, sehingga dua-duanya ini akan semakin serupa segambar seperti Kristus. Dan kita dari yang karakter berbeda berdua, dari latar belakang berbeda berdua, akan semakin hari akan semakin disempurnakan seperti dia, dan semakin hari kita akan semakin cocok, ya. Walaupun kita tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Makanya kalau hari ini sedang diproses rumah tangganya tentang karakter pasangan kita, jangan patah semangat, tapi tetap andalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan bawa pasangan saudara juga cepat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga saya percaya hari makin hari saudara akan semakin cocok, dan surga akan semakin nyata terlihat dalam rumah tangga kalian. Haleluya. Nah, bagaimana cara mencocokkannya itu? Yang pertama, tentunya saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa pasangan kita, baik suami kita, baik istri kita, itu adalah hadiah terindah yang datang dari Tuhan. Haleluya. Adam nggak minta sesuatu, tapi waktu Tuhan melihat Adam seorang diri, Tuhan bilang begini, tidak baik engkau hidup seorang diri, aku akan memberikan kau seorang penolong. Dikasih kado dia, dikasih kado penolong, ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dia tahu kebutuhan Adam, makanya dikasih hadiah Hawa. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, begitu juga Hawa. Hawa juga diambil dari tulang rusuknya. Artinya hal yang kedua, bahwa mereka ini satu daging, suami istri satu daging. Makanya jangan saling menyerang, jangan saling menjelek-jelekan. Karena yang namanya daging, kalau yang satu luka, yang lain juga akan ikut merasakan terluka. Dan dalam kalimat aslinya, ya, sudah menjadi satu ini, ya, bukan cuma nempel. Sedangkan lem aja kalau nempel di tembok, ya, kita tempel sesuatu, kita lepas pasti ada berbekas, ya, ada luka, ada bekasnya. Apalagi kalau sudah menjadi satu, ya, udah nggak ada kamu dan saya lagi, tapi harusnya jadi kita, ya, udah nggak bisa dipisah-pisah. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, yuk kita sadari bahwa hal yang kedua, kita sudah satu daging. Kalau sudah satu daging, mari kita justru ikut merasakan satu sama lain. Apa yang perlu kita tanggung sama-sama, kita tanggung sama-sama. Jangan terus kita, ya, mencari pembenaran sendiri, mencari keuntungan sendiri. Karena ini sudah berbicara untuk berdua, saudara. Dan yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa dicocokkan satu sama lain? Ingat, waktu saudara diberkati dalam pernikahan kudus di hadapan hamba Tuhan, keluarga dan jemaat Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, di luar semuanya itu saudara terima berkat. Itu datangnya dari Tuhan. Dan berkat itu bukan cuma sekedar perjanjian biasa, tapi itu perjanjian yang adalah covenant, yaitu perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang tidak bisa dibatalkan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan. Jadi ingat baik-baik, kalau sudah tidak bisa dibatalkan oleh apapun, ada baiknya kita bukan cuman, ya, melihat ketidakcocokannya, tapi kita harus belajar satu sama lain menerima. Karena kunci pada saat kita bisa saling menerima satu sama lain, mengkomunikasikan satu sama lain, maka saya akan percaya melihat rumah tangga saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga setiap kita, dan biar kita bisa cocok selalu pegang firman Tuhan, sehingga kita tahu bahwa pasangan kita adalah hadiah yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, kita telah satu daging. Yang ketiga, diikat dalam covenant. Haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih, kami telah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa kalau hari ini kami yang sedang berpikir kami sedang tidak cocok dengan pasangan kami, biarlah itu kami buang jauh-jauh. Karena kami tahu bahwa pasangan kami itu yang terbaik, yang datang dari Tuhan. Dan kami yang sudah menikah, kami sudah menjadi satu daging. Bahkan kami sudah diikat dengan covenant, perjanjian dengan Tuhan sendiri. Dan biarlah Engkau yang menolong kami, memampukan kami, sehingga kami bisa mencocokkan satu sama lain dengan pasangan kami, sehingga kami akan melihat Kristus nyata dalam rumah tangga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.